Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang terus mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya membaca sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Membaca bukan sekedar aktivitas untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah ketika dilakukan dengan niat yang baik. Hadirin yang berbahagia, membaca adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan. Dengan membaca, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, memahami ilmu yang berkembang, dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang selalu menghargai ilmu. Bahkan beliau memerintahkan umatnya untuk terus menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu yang kita peroleh melalui membaca sangatlah luas, mencangkup ilmu agama dan ilmu dunia. Misalnya tokoh-tokoh Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi. Mereka adalah para ilmuwan yang menghasilkan karya luar biasa yang masih menjadi rujukan hingga saat ini. Mereka rajin membaca, menulis, dan berbagi ilmu, sehingga namanya dikenang sepanjang sejarah. Hadirin sekalian, membaca bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Namun penting untuk diingat, membaca harus disertai dengan niat yang lurus. Niatkan membaca untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan, bukan hanya untuk kesenangan semata. Kita juga perlu selektif dalam memilih bahan bacaan, karena tidak semua informasi membawa kebaikan. Pilihlah bacaan yang mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan manfaat. Untuk membiasakan diri membaca, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, dan membaca buku-buku inspiratif atau membaca artikel yang menambah wawasan. Selain itu, jadikan membaca sebagai kebiasaan dalam keluarga. Orang tua bisa memberikan contoh kepada anak-anak dengan membaca buku bersama atau menyediakan buku-buku yang bermanfaat di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari jadikan membaca sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Dengan membaca, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita juga akan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk terus belajar, membaca, dan memanfaatkan ilmu yang kita peroleh dengan baik. Jangan lupa, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka, mari kita sebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.